Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'malunas shalihaati anna lahum ajran hasana. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Amma ba'du, saudara-saudara sekalian yang Allah rahmati, kita lanjutkan ya silsilah tentang tafsir hari ini ya. Kita sekarang bahas tentang surat An-Nas ya, walaupun surat ini sebenarnya syarat dengan makna dan syarat dengan pelajaran-pelajaran penting dan petunjuk-petunjuk penting yang sebetulnya bisa panjang gitu ya, tapi keterbatasan teknis membuat ya kita batasi saja selama tidak lebih ya insyaallah dari 30 menit karena lebih mudah untuk ya secara teknis dikirim ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang Allah cintai, ya, surat An-Nas ini lanjutan terkait dengan yang sebelumnya surat Al-Falaq. Kita sudah bahas tentang surat Al-Falaq, itu intinya tentang permintaan kita untuk agar Allah melindungi kita dari segala kejahatan. Secara umum, kejahatan itu macam-macam. Min syarri ma khalaq, seluruh kejahatan yang Allah ciptakan, karena seluruh yang terjadi di bumi ini ya ciptaan Allah, termasuk kejahatan itu. Jadi agar kita terlindung dari kejahatan, kita berlindung kepada yang menciptakan kejahatan dengan segala hikmah yang Allah berikan ya. Tentu saja dengan hikmah itu kita mendapat sisi baik dari kejahatan. Itu unik. Dari kejahatan itu ada sisi baiknya. Asa antrakuhu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kadang-kadang yang kalian benci itu baik, yang kalian suka ternyata buruk. Nah itu pembahasan tersendiri bagaimana kebaikan dan keburukan ternyata sebetulnya saling melengkapi. Jadi ketika kita berlindung pada Allah, kejahatan itu kita dapat baiknya ya, kejahatan orang-orang yang hasad kita dapat pahala kesabaran misalnya. Dari kejahatan orang-orang kafir yang memerangi orang Islam ya kita dapat pahala dengan melawan ya ada yang berjihad langsung, ada yang jihad secara ilmiah ya dengan hujah dan sebagainya. Itu kejahatan secara umum. Nah, ini surat An-Nas ini ada kejahatan khusus yang dikhususkan dalam satu surat. Kalau di surat Al-Falaq itu kejahatannya umum dan banyak. Yang umum min syarri ma khalaq, lalu yang khusus min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ada 3 yang khusus disebutkan secara spesifik, ada yang umum gitu. Nah, ini surat An-Nas ini khusus. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ini kejahatan disebut ini satu, syarril waswasil khannas. Tapi untuk berlindung dari al-waswas al-khannas, kita menyebut 3 sifat Allah. Rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ini unik untuk diperhatikan. Kalau surat Al-Falaq kita cukup menyebutkan satu sifat Allah, qul a'udzu birabbil falaq, berlindung dari Allah yang menciptakan falak, yang memiliki al-falaq. Falak itu tafsirannya kita sudah sebut macam-macam ya. Al-Tabari lebih suka mengartikan itu lebih umum, walaupun yang teks-teks Al-Qur'an lebih cenderung kepada al-falaq itu falakus subah, tapi di seluruh penciptaan itu dimulai dengan al-falaq, yaitu proses membelah dan memecah dan atau Big Bang seterusnya. Jadi dengan Rabbul Falaq, dengan satu sifat Allah yang memiliki al-falaq. Jadi yang dimintai petunjuk itu satu sifatnya disebut. Tapi kejahatan yang dimintai perlindungan darinya gitu, yang dikhawatirkan, yang kita memohon agar Allah melindungi itu kejahatan umum banyak. Ada yang umum syarri ma khalaq, lalu khusus ya kejahatan malam, kejahatan tukang sihir, dan kejahatan orang-orang yang hasad. Satu sifat Allah
itu disebutkan untuk melindungi dari berbagai macam kejahatan. Ya, karena sebenarnya cukup satu sifat Allah itu. Karena Allah itu bisa melindungi kita dari segala hal. Kalau Allah mengabulkan doa kita, seluruhnya akan Allah cukupi. Tapi ada kejahatan khusus di surat Al-Nas ini, ya, itu untuk kita meminta dari kejahatan yang khusus ini, kita diajarkan untuk menyebut 3 sifat Allah. Tidak cukup satu sifat Allah, ya, sebagaimana surat Al-Fatih. Allah mengatakan, "Qul a'udzu birabbin nas." Katakan, ya, walaupun qulnya ini memang khitabnya kepada Rasulullah SAW, tapi kaidahnya semua yang dikatakan kepada Rasulullah, yang diperintahkan pada Rasulullah itu diarahkan juga kepada umatnya selama tidak ada dalil yang mengkhususkan. Jadi katakan ya Muhammad, dan kita sebagai umatnya juga mengatakan sebagaimana Rasulullah mengatakan, "Qul a'udzu birabbin nas." Aku berlindung dari Rabbun nas. Yang pertama Rabbun nas. Nah, apa itu Rabb? Nanti ya Tuhan terjemahannya. Tapi terjemahan bahasa Indonesia itu tidak sedalam bahasa aslinya, ya, bahasa ada perbedaan. Tuhan itu ada ilah, ada Rabb gitu. Ma'bud itu semua Tuhan. Apa bedanya nanti kita sebutkan. Sifat pertama yang disebut adalah Rabbun nas. Tuhan Allah, rububiyah Allah gitu. Bahasa Arabnya rububiyah. Birububiyatillah. Tuhannya manusia. Tuhan dengan sifat rububiyahnya kepada manusia. Yang kedua, Malikin nas, mulkiyahnya. Allah sebagai raja, sebagai penguasa. Yang ketiga, kita berlindung kepada Allah dengan sifat ilahin nas. Allah sebagai al-ma'luh, al-ma'bud gitu. Ilah itu artinya yang disembah. 3 hal. Mengapa? Nah, kita jelaskan. Pertama, apa makna Rabbun nas? Rabb itu memang terjemahannya Tuhan. Tapi dalam bahasa Indonesia Tuhan itu mencakup seluruh yang dituhankan, dan juga berarti pencipta, pemberi rizki. Tapi dalam bahasa Arab itu antara rububiyah, ya, makna Rabb, dengan uluhiyah, ya, dua-duanya diterjemahkan Tuhan, tapi berbeda dalam bahasa Arab. Rububiyah itu terkait dengan perbuatan Allah, dengan kekuasaan Allah, dengan sifat fi'liyahnya Allah dan sifat dzatiyahnya Allah. Apa fi'liyah, sifat dzatiyah. Rububiyah artinya Allah dari kata robba ya rubu, yang ada yang katakan robba ya robbi, ada yang katakan robba ya robbi, ada yang katakan robba ya rubu, tapi saya lebih cenderung itu robba ya rubu. Robba ya rubu itu dalam bahasa Arab artinya yuslihu, aslaha yuslihu, ya, yang memperbaiki, yang mengurus gitu. Jadi Allah itu Rabbun nas, Rabbul khalq, ya, Tuhan segalanya. Tuhan dalam arti Allah lah yang menciptakan, yang mengatur, yang mentakdirkan, yang menjawab doa, yang menolong orang lemah, yang mengalahkan kejahatan, yang mengalahkan setan, yang nanti mengadili, itu Rabb, penguasa, pemilik, yang mencipta dan seterusnya. Itu sifat rububiyah, itu sifat fi'liyahnya Allah. Apa yang Allah lakukan, apa kekuasaan Allah, itu sifat dzatiyahnya sebagai Allah, yang maha mengetahui, yang maha mendengar. Rabbun nas, Allah. Kita ingat sifat ini dalam berdoa. Allah itu Rabb, Allah yang berkuasa, Allah yang akan menciptakan, Allah juga yang bisa mematikan, menghidupkan, mematikan, menciptakan, juga bisa menghilangkan. Dengan sifat itu kita berlindung pada kejahatan. Sifat yang kedua, Malikin nas. Malik itu raja. Di sini tidak ada khilaf antara qiraat, ya. Kalau di Al-Fatihah ada 2 qiraat, Maliki Yaumiddin dengan Maliki Yaumiddin. Nah, kita sudah bahas. Di sini qurra semua membahas, semua membaca Malikin nas, bukan Malikin nas, enggak ada. Malikin nas, Tuhannya manusia, rajanya manusia. Ya, karena di sini kalau disebut Malikin nas sudah terwakili dengan Rabbun nas. Rabbun nas itu artinya memiliki manusia, menciptakan manusia. Malik ini lebih khusus lagi. Apa? Tuhan, ya, yang berkuasa, raja gitu. Jadi kita mengingat sifat Allah sebagai sang penguasa yang punya kekuasaan total. Yang kalau dia memerintahkan pasti terjadi, kalau dia mentakdirkan pasti terjadi. Yang tidak ada yang bisa menolak perintahnya. Disebut anta Malikun nas, karena sifat Anda wahai Allah, ya, sifat Engkau wahai Allah yang berkuasa penuh, maka saya berlindung kepadamu. Malikin nas, sifat mulkiyah Allah,
Allah juga yang harus ya didengarkan perkataannya, harus dilaksanakan perintahnya. Itu mulk, malik. Walaupun Allah menciptakan jin dan manusia itu diberikan kemampuan untuk berbuat yang berbeda, tapi itu kebebasan itu akan dipertanggungjawabkan nanti. Beda dengan makhluk yang lain, semua mentaati Allah tau'an au karhan, ya. Kalau diciptakan udah seperti itu. Jin manusia diciptakan khusus untuk melihat keadilan Allah, agar makhluk yang lain melihat bagaimana Allah adil terhadap orang yang zalim, apa yang Allah lakukan, terhadap orang yang adil apa yang Allah lakukan, orang yang mukmin apa yang Allah lakukan, orang yang kafir apa yang Allah lakukan. Itu bisa terlihat dengan sifat, dengan kebebasan yang diberikan, lalu dengan mulkiyah Allah nanti di hari kiamat dan di dunia. Ya kesempatan untuk orang terserah ya. Man syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Malikin nas, kita berlindung pada Allah sebagai penguasa mutlak. Lalu ilahin nas, ilah alihaya lahu itu artinya menyembah, ada yang sembahan manusia. Ini sembahan manusia Allah itu. Walaupun tidak semua Allah. Nah, ini agak berbeda. Tidak semua manusia menyembah Allah. Tapi sembahan yang benar itu adalah Allah. Yang lain ya salah. Ilahun nas, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah harta sendiri, ada yang menyembah diri sendiri, ada yang menyembah pikirannya sendiri, ada yang menyembah macam-macam. Tapi yang benar itu ilahun nas itu Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga mendorong kita untuk benar-benar menyembah Allah. Kalau kita ingin dapat perlindungan Allah, itu kita harus benar-benar menyembah Allah. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Ketika Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Ya. Jadi kalau Anda ingin doanya dikabulkan, itu hendaklah hak Allah sebagai yang disembah itu harus kita penuhi. Apa haknya? Haknya itu agar kita menyembah Allah dan tidak mensyirikkan. Segala perintahnya kita taati. Segala kabar ya, kabar yang Allah beritakan di dalam kitabnya kita benarkan. Allah katakan ada surga, ada neraka, benar. Allah katakan Rasulullah Muhammad adalah Rasulullah, kita ikuti. Itu ilahun nas, sembahan yang benar. Iman kepada uluhiyah. 3 sifat ini saling terkait ya. Kalau kita ingin iman yang sempurna, itu harus semuanya kita beriman kepada rububiyah Allah, dan juga iman kepada mulkiyahnya Allah, juga beriman kepada uluhiyahnya Allah. Di zaman atau beberapa orang, bukan hanya di zaman Rasul SAW ya, banyak manusia yang beriman kepada rububiyah Allah, tahu Allah itu sang pencipta. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Itu orang musyrik gitu. Jika ditanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka katakan Allah. Mereka enggak ada yang ateis tuh. Orang-orang musyrik tuh, mereka enggak ateis, beriman pada Allah, tapi problemnya beriman pada Allah tapi yang disembah yang lain. Ini banyak orang mengakui ya memang Allah itu Maha Pencipta, Maha Penyayang. Tapi ada taat enggak? Oh, enggak. Tapi ada beriman kepada kitabnya enggak? Mengikuti rasulnya enggak? Ah, itu uluhiyah, beriman pada uluhiyahnya ya tidak ada. Sehingga dia ketika berlindung kepada Allah dengan sifat-sifat ini, dia tidak sempurna permintaan. Itu adalah ya, enggak sempurna iman yang seperti itu. Iman seperti itu. Yang sempurna itu dia beriman pada Allah sebagai Tuhan, Allah sebagai penguasa, Allah sebagai yang disembah, yang ditaati, yang kata-katanya harus diikuti. Itu iman yang tepat, dan itu iman yang membuat doa kita sempurna. Setelah kita beriman dengan atau menyebut sifat-sifat itu, berlindung pada Allah dengan sifat-sifat itu, kita berlindung dari apa? Apa yang membuat kita perlu perlindungan yang di surat ini? Satu hal saja, yaitu min syarril waswasil khannas. Dari keburukan al-waswas al-khannas. Apa al-waswas al-khannas? Al-waswas itu dari fi'il waswasa yuwaswisu ya. Kalau terjemahannya mungkin membisikkan ya, tapi dia lebih halus dari bisikan. Kalau bisikan ada suaranya, tapi waswas itu seringkali nggak ada suaranya. Setan atau orang yang lain ya, itu memasukkan pikiran itu
ke dalam pikiran masuk aja, kedengar, mungkin nggak terdengar suaranya tapi tiba-tiba terfikir. Itu setan punya kemampuan seperti itu. Pertama melakukannya kepada Adam. Waswasalahuma syaitanu liyubdiyalahuma ma wuri'anhuma min sawatihima. Jadi setan membisikkan atau masukkan pikiran kepada Adam itu. Adam sudah diberitahu, setan ini musuh kamu. Terus kamu bebas tinggal di surga kecuali satu saja, jangan makan dari pohon ini. Gitu. Tapi setan memberikan waswasain, masukkan pikiran. Nah, sekarang kita sering ya kalau anak-anak Adam jarang yang melihat langsung setan gitu ya. Kalau ada mungkin Allah alam melihat setannya langsung, tapi kata waswasa itu memasukkan pikiran itu. Entah Adam tahu itu pikiran dari setan atau bukan. Yang jelas pikiran itu masuk. Waswasa ilai syaitan. Qala ya Adam hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Gitu maksudnya. Adam, maukah kamu saya beritahu nih tentang sebuah kekuasaan yang tidak akan atau kekuasaan yang tidak akan sirna. Akhirnya berubah lah dunia. Nah itu, ini bahayanya yang kita perlu berlindung kepada Allah dari bahaya pikiran-pikiran dari datang dari setan. Mungkin nggak terasa, tahu-tahu terpikir aja pikiran yang salah yang menyesatkan. Nah, itu al-waswas pikiran. Nah, ya, para ulama punya dua pendapat. Al-waswas itu apakah bisikan itu sendiri atau pembisiknya. Jadi keburukan bisikannya atau keburukan pembisiknya, ya dua-duanya maknanya sama sih. Nah, ada yang katakan al-waswas itu isim fa'il, kalau masdarnya al-wiswas seperti zalzala yuzalzilu zalzalatan wazilzalan, jadi fi'lalan itu ini ya, masdarnya ya. Jadi kalau fi'lal itu masdar, tapi kalau fa'lal itu isim fa'il. Itu beberapa ahli tafsir mengatakan seperti itu, seperti Al-Baydawi, seperti Ibnu Asyur. Ada ulama yang mengatakan lagi enggak, al-waswas itu ya waswasah itu sendiri, dia masdar, artinya dia bisikan ya, atau yang lebih halus dari bisikan sebetulnya. Nah, itu sama artinya, pokoknya kejahatan dia ini yang suka membisik-bisikan ini atau bisikan itu sendiri ya. Bahayanya setan memang pada bisikannya itu sendiri. Setan ada kalau nggak bisik-bisikan ya nggak terlalu masalah. Yang paling bermasalah ketika membisikkan pikiran-pikiran yang buruk, dorongan untuk kepada yang buruk. Pikiran-pikiran itu banyak banyak sumbernya. Kata Rasulullah SAW mengatakan innalil malaki lamma. Malaikat juga punya lamma ya lumul ala ibni Adam. Jadi memasukkan pikiran yang baik gitu. Lamatul malak itu i'adun bil khair, terus walamu syaitan i'adun bisyarr gitu. Di riwayat lain i'adun bil khairi wa tasdiqun bil haq. Terus kalau malaikat itu memberikan janji-janji harapan yang baik dan membenarkan yang benar, membenarkan al-haq itu kebenaran. Kalau bisikan setan lamatul syaitan itu i'adun bisyarr, janji yang buruk-buruk, membuat orang takut, membuat orang khawatir gitu. Dan takdzibun bil haq gitu, atau tasdiqun bil batil gitu, membenarkan yang batil atau menyalahkan yang benar gitu. Menyesatkan lah intinya, itu bisikan dari setan. Asyaitanu ya'idukumul faqra ya'murukum bil fahsya. Pikiran-pikiran buruk, pikiran-pikiran yang menyesatkan manusia itu dari setan. Nah itu makanya kita harus waspada dan memohon pertolongan Allah dari bisikan yang bisa menyesatkan. Dimana kita bisa mendeteksi. Nah, ini perlu ilmu. Jadi kalau diklasifikasikan ya, yang ada dalam kepala itu ada dua sumber dari dalam, ada sumber dari luar. Yang dari dalam itu sumber, kalau yang hati nuraninya sehat, dia ada keinginan baik, dia ingin menyayangi orang, ingin memberi pada orang, mengatakan yang benar, jujur, itu dorongan dari dalam, dorongan dari luar. Juga ilmu yang benar dari dalam, ketika dia punya informasi yang benar, ilmu yang benar, belajar dari sumber-sumber yang benar, dia akan muncul pikiran-pikiran yang benar, keinginan-keinginan yang baik, kesimpulan yang baik. Itu sumber dari dalam yang baik. Ada sumber dari dalam juga tapi tidak baik. Apa? Itu kalau dia punya informasi yang salah, atau pemahaman yang salah, atau ini yang lebih parah lagi, keinginan yang buruk. Nah, ini namanya istilahnya an-nafsul ammaratu bisu.
Jadi jiwa itu ada keinginannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia itu punya kecenderungan bisa fujur, ya, bisa berbuat buruk, berbuat dosa, bisa juga berbuat takwa. Ini juga harus diwaspadai. Kalau ada keinginan dari dalam ini ke arah fujur atau ke arah takwa. Kalau ke arah takwa kita lewatkan, ikuti. Kalau tidak arah fujur kita rem. Nah, itu kemampuan dalam diri untuk mengendalikan. Itu namanya ada nafsul lawamah, itu jiwa yang bisa mengecam dirinya kalau salah, dikecam. Itu orang yang tidak punya rem itu kalau yang muncul dari dirinya dibenarkan terus. Setiap ada pikiran dianggap benar terus. Kalau ada keinginan dianggap betul terus. Itu yang blong, itu manusia yang dengan mudah tersesat. Bahkan nggak perlu setan aja udah tersesat tuh kalau begitu. Kalau semua insting kehewanannya diikuti, gitu. Rasa rakusnya, amarah, mungkarannya itu diikuti, itu jadi pikiran buruk. Itu pikiran yang dari dalam ya. Dari dalam itu ada yang baik, ada yang buruk. Tadi klasifikasinya seperti itu. Yang dari luar juga ada dua hal. Ada yang baik dan ada yang buruk. Yang baik itu ya seperti tadi, malaikat kadang-kadang membisikkan untuk lakukan kebaikan ini, memberikan ini. Bahkan kalau beberapa orang soleh itu suka diberitahu ya, bahasa sufinya tuh kasyafah ya, ada mengatakan hal-hal yang baik. Oh ini baik, oh ini buruk. Dia bisa tahu, bisa membedakan. Itu mukasyafah yang paling baik adalah ketika dia ditunjukkan kepada maslahat akhirat. Ini amal soleh ini. Tapi sumber terbesar dari kebaikan atau bisikan kebaikan atau informasi kebaikan adalah dari wahyu. Itu tidak mungkin salah, la raiba fihi. Dari Quran benar semua, dari hadis sahih ya, itu nilai kebenarannya 100% dari Rasul sallallahu alaihi wasallam selama terbukti kesohihannya. Atau juga dari bisikan dari malaikat, atau bisikan juga dari orang yang menasihati, orang-orang soleh yang menasihati, guru yang memberi ilmu yang baik, teman yang memberi nasihat yang baik. Itu dari luar yang baik, dari luar yang buruk. Nah, dari luar yang buruk itu ya informasi yang salah, ada orang yang menyesatkan atau pikiran-pikiran setan tadi. Ini yang kita harus berlindung. Was-was al-khannas. Apa al-khannas itu? Al-khannas itu yang bersembunyi. Khannasa yakhnisu itu bersembunyi. Ikhtaba'a yakhtabi. Kenapa was-was itu khannas? Kenapa bisikan-bisikan buruk itu suka bersembunyi? Karena tabiat asli keburukan itu tidak bisa terang-terangan. Orang kalau berbuat buruk itu selalu bersembunyi, ya kan? Kalau mencuri, kalau berbohong ingin ditutupi. Tapi kalau kebenaran bisa terang-terangan. Begitu juga bisikan itu khannas. Yang membisikkan juga khannas, setan juga diam-diam gitu. Khannas itu bisa dalam arti hilang sama sekali. Bisikan itu ketika orang ingat Allah, itu setan pergi. Ketika orang lupa Allah, setan datang. Makanya itu harus banyak zikir supaya manusia ingat pada Allah dan mengusir setan. Kalau ada pikiran buruk, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sering berzikir ya, mengingat Allah dengan membaca Al-Qur'an. Itu taklim juga zikir ya, majelis taklim zikir juga. Karena itu mengusir setan, mengusir pikiran-pikiran buruk. Kalau setan masukkan pikiran yang salah, ada antinya, yaitu dari ilmu yang benar itu. Khannas itu ketika itu muncul, kebenaran muncul, mereka sembunyi. Ada khannas bersembunyi tapi bukan berarti tidak kelihatan. Dia bercampur dengan kebenaran. Nah, itu yang lebih sulit. Yalbisul haq bil batil. Dia salah tapi ketika dicampur dengan kebenaran orang tidak bisa membedakan, kelihatannya benar. Ada orang disuruh ibunya untuk misalnya ibu perlu bantuan untuk belanja gitu ya, si anaknya lebih milih sholat duha. Padahal sholat duha itu sunnah, menuruti perintah ibunya wajib, itu salah. Itu juga misalnya kewajiban, misalnya kewajiban memberi nafkah ya kan. Kalau untuk seorang suami kan wajib. Oh, tapi kalau saya kerja tiap hari saya nggak bisa qiyamul lail sampai semalaman penuh, itu salah. Qiyamul lail semalaman penuh ya itu sunnah, yang wajib harus seperti itu ya. Itu ketika kebaikan bercampur dengan atau dibenturkan atau tempatnya salah, itu khannas. Kadang-kadang itu juga cara setan untuk menyesatkan, dicampur. Kadang-kadang khannas itu dicampur, istilah amalnya benar tapi dipakai istilah buruk ya. Berjuang di jalan Allah dianggap itu ekstrim, gitu. Membela agama Allah dianggap ekstrim.
Walaupun ekstrim memang dicekam oleh Islam ya, ala apa namanya, yakumul ghulu fid din, jangan berlebih-lebihan. Tapi berlebih-lebihan itu harus pakai ilmu, jangan asal-asal ikut media massa atau ikut apa ya, orang-orang tertentu yang memang tidak suka dengan agama Islam ya, ada seperti itu. Ya, terakhir Presiden Prancis bilang Islam itu apa namanya, ada mengalami krisis di semua tempat, padahal yang krisis dia sedang krisis kepercayaan dari masyarakatnya, ada krisis ekonomi, ada macam-macam. Demo-demo buruh tuh udah sekian tahun nggak berhenti di Prancis ya. Itu dia dalam krisis tertentu. Itu contoh saja. Contoh ada orang-orang yang tidak suka dengan Islam lalu menamakan Islam ada namanya terorisme, itu Islam itu identik dengan terorisme dan seterusnya. Padahal itu adalah kesalahpahaman tentang Islam, bukan Islam itu sendiri. Itu ketika kebaikan dicampur, ini khanas yang berbahaya. Kalau khanas yang ngumpet aja gitu menjauh, seperti setan kalau dengar azan itu mereka lari, itu mudah. Yang susah itu khanas yang muncul di sela-sela kebaikan. Nah, itu kita harus punya ilmu yang lebih dalam ya, karena itu orang Islam harus terus belajar. Jangan cukup dengan ilmu yang umum-umum saja, perlu detail. Tahu sholat itu mana yang wajib, mana yang sunnah. Yang wajib seperti apa, yang sunnah seperti apa. Sedekah mana yang wajib, mana yang sunnah. Terus juga prioritasnya seperti apa. Dan seterusnya, nyari nafkah gitu, mana yang halal, mana yang haram, mana yang syubhat, itu semua harus pakai ilmu. Kalau tidak itu tersembunyi, kejahatan itu tersembunyi buat dia, jadi nggak jelas. Minal jinna min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan, yang memasukkan pikiran di dalam dada ya, masuknya dalam pikiran sendiri, seolah-olah kalau kita tidak sadar itu seolah-olah datang dari diri sendiri. Pikiran datang, padahal itu setan memasukkan pikiran salah. Ketika kita tidak punya alat, tidak punya ilmu, itu kita nggak sadar, nggak tahu ini benar, ini salah gitu. Ini pentingnya belajar agama agar kita tahu, oh ini pikiran salah, oh ini pemahaman tidak seperti itu, oh ini harusnya tidak diikuti kayak seperti itu. Mencari waswasil khanas. Jadi terus setan juga macam-macam cara. Sekarang makin berkembang cara memasukkan bisikan-bisikan yang salah itu. Ya lewat langsung setan bisikan. Sekarang udah ada perangkat-perangkat propaganda yang dibuat oleh orang-orang yang mengikuti setan. Mengikuti setan itu macam-macam, itu sudah pernah bahas tentang satanisme ya. Ada yang mengikuti setan terang-terangan sebagai pengikut setan ya, satanisme. Ada yang juga dia nggak sadar ikut setan gitu, ikut hawa nafsunya, tapi dikira itu benar, itu mengikut setan juga. Itu mereka sekarang ya ada yang punya media massa, ada yang punya mimbar tertentu. Itu juga bisa memasukkan pikiran-pikiran yang salah. Itu penting umat Islam untuk menjaga dari hal itu. Dan sangat banyak dan berkembang. Kalau buku yang turas ya, buku ulama yang cukup detail itu ada buku Iqotatul Lahfan min masairi syaitan ya, bagaimana kita bisa berlindung dari jebakan-jebakan setan. Banyak jebakan setan macam-macam. Ada juga kitab Talbis Iblis, itu karang Ibnu Jauzi ya. Itu bagaimana iblis itu mencampur antara kebaikan dengan keburukan, sehingga kelihatannya baik padahal buruk gitu. Ada orang maunya tawakal pada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya udah pergi ke padang pasir nggak bawa apa-apa, mau niatnya tawakal. Itu nggak namanya tawakal, tapi intinya bukan tawakal, intinya menghindari tanggung jawab, tidak mau berusaha. Dirubah namanya terus pakai itu pemahaman yang salah. Ini contoh ya yang disebut oleh Talbis Iblis ya. Contoh juga Talbis Iblis banyak tuh yang disebut ya, ada kesalahan-kesalahan yang ada di filsafat, ada kesalahan-kesalahan yang ada dalam bidang tazkiyatun nafas ya, ilmu tasawuf yang salah, pemahaman tasawuf yang salah, ada pemahaman fikih yang salah. Nah itu dibahas secara mendetail ya. Mudah-mudahan ada satu saat ya, kita bahas kitab itu yang sangat berharga, itu kitab Ibnu Iqotatul Lahfan, yang bagi yang bisa baca silahkan cari, itu sudah banyak di toko-toko buku, di internet juga ada. Kitab Talbis Iblis, Iqotatul Lahfan. Itu kitab-kitab tasawuf juga banyak ya, kalau di Ihya Ulumuddin mesti bicara tentang itu, Nasafil Ibad juga bicara tentang itu. Ada yang panjang lebar, ada yang tidak panjang lebar, tapi yang khusus bahas tentang masalah syaitan yaitu Iqotatul Lahfan dengan Talbis Iblis itu
dua kitab yang sangat spesifik tentang itu dan sangat mencerahkan ya. Dengan banyak kitab-kitab lain dari ulama mu'asirin dengan berbagai judul dengan berbagai kemasan, tapi intinya semua membahas secara lebih detail. Ya, karena waktu kita dibatasi oleh kendala teknis ya, mungkin dicukupkan sekian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.